Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Bella Febrianti, Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM A410200040. Di sini saya akan membuat soal esai coach materi bangun ruang tingkat SD atau MI. Untuk yang pertama, saya akan uji eigenvalue, yang kedua uji validitas biserial, yang ketiga uji reliabilitas biserial, dosen pengampu Novel Ishartanto SPD MPD. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada kuliah penilaian hasil belajar matematika. Untuk yang pertama, proses pembuatan soal. Bangun ruang. Soal HOT sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom yang bertujuan untuk mengasah ranah kognitif versi Bloom ini. Kemudian direvisi oleh Lauren Anderson dan kawan-kawan pada tahun 2001. HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ciri-cirinya yang pertama, transfer satu konsep ke konsep yang lain. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Urutannya yaitu yang pertama mengingat, remembering. Yang kedua memahami, understanding. Yang ketiga mengaplikasikan, applying. Yang keempat menganalisis, analyzing. Yang kelima mengevaluasi, evaluating. Yang keenam mencipta, creating. Dari kategori 1 sampai 3 merupakan kemampuan tingkat rendah atau LOTS, sedangkan 4 sampai 6 sebagai tingkat tinggi atau HOTS. Soal esai HOTS bangun ruang nomor 1, berkompetensi dasar 4.7, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang, serta luas permukaan dan volumenya dengan materi bangun ruang dengan level kognitif C4, yaitu menganalisis, dengan indikator disajikan cerita mengenai drum minyak siswa menghitung volume bangun ruang. Soal yang pertama, Rendra mempunyai sebuah drum minyak berbentuk tabung dengan jari-jari 3,5 desimeter dan tingginya 10 desimeter dan diisi penuh dengan minyak premium. Minyak tersebut akan dipindahkan ke dalam tangki yang berbentuk balok dengan panjang 9 desimeter dan 6 desimeter, lebar dan tinggi 3,5 desimeter, dan jika Pi 22/7, berapa buah tangki yang dibutuhkan Rendra untuk minyak premium? Untuk soal nomor 2, berkompetensi dasar sama, materi sama, dengan level kognitif sama yaitu C4 menganalisis, dengan indikator peserta didik dapat menyelesaikan menghitung tinggi air dalam tabung. Untuk soal yang kedua, diketahui sebuah gambar dan diberikan 3 bola besi yang berjari-jari 3 cm dengan tabung berjari-jari 6 cm dan tinggi 18 cm. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang berapa? Setelah ditambahkan 3 besi berjari-jari 3 cm. Untuk soal nomor 3, berkompetensi dasar 4.6, mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Level kognitif C5, yaitu mengevaluasi dengan indikator disajikan soal cerita siswa diminta menentukan benda yang mana yang volumenya lebih besar. Nomor 3 soalnya, karyawan toko ingin memindahkan gula pasir ke karung goni. Untuk memindahkan gula, karyawan toko memiliki 2 wadah berbentuk kerucut dengan tinggi 17 cm dan lebar alas 15 cm dan berbentuk tabung dengan tinggi 17 cm dan alas 10 cm menggunakan wadah manakah supaya karung goni tersebut cepat terpenuhi. Untuk soal nomor 4, berkompetensi dasar sama 4.6, level kognitif C5 mengevaluasi dengan indikator peserta didik dapat menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Diketahui sebuah limas segi 4 beraturan dengan ukuran panjang rusuknya 10 cm dan panjang apotemanya 12 cm. Jadi luas permukaan limas tersebut 340 cm persegi. Setujukah Anda sekalian? Untuk soal yang terakhir, berkompetensi dasar 4.7, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Dengan materi bangun ruang
Dengan level kognitif C6 yaitu mencerna, indikator disajikan soal cerita peserta didik dapat mengidentifikasi besar volume beban. Dengan soal, Nabila ingin mengemas tempat pensil berukuran balok dengan panjang 7 cm, tinggi 5 cm, dan lebar 3 cm. Ia mempunyai 100 pieces tempat pensil. Nabila ingin memindahkan tempat pensil ke dalam kardus berukuran balok dengan panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 50 cm. Apakah kardus tersebut muat bila diisi 100 pieces tempat pensil berukuran balok tersebut? Untuk yang kedua, proses validasi ahli. Bukti korespondensi ahli. Untuk yang pertama, Nizar Setiagraha SPD dan Eka Septi Wulandari SPD. Berikut adalah file lembar validitas. Akan saya tampilkan lembar validitas. Ini untuk uji validitas. Yang valid yaitu soal nomor 1. Untuk soal 2, 3, 4, 5 tidak valid. Berikut adalah Excel pengisian para ahli. Ini merupakan penilaian dari validator 1 dan validator 2. Hasilnya tidak dimasukkan ke dalam Excel. Uji eigenvalue digunakan untuk mengukur tingkat validitas soal berdasarkan penilaian yang diberikan oleh validator atau ahli. Berikut adalah hasil analisis validitas ahli menggunakan uji eigenvalue. Uji eigenvalue. Untuk soal pertama, berkriteria VT atau validitas tinggi. Untuk yang kedua, validitas tinggi. Untuk soal yang ketiga, validitas tinggi. Untuk soal yang keempat, validitas tinggi. Untuk soal yang kelima, validitas tinggi. Tetapi untuk poin 7, 11, dan 12, validitas sedang. Analisis hasil pekerjaan dari dua responden. Untuk yang pertama, sudah benar. Dari urutannya sudah benar. Untuk yang kedua, salah menentukan rumus tabung. Seharusnya rumus tabung itu PR kuadrat T, tapi di situ dituliskan setengah PR kuadrat T. Untuk kesalahan yang pertama. Nomor soal kedua. Untuk yang nomor 3 sudah benar dari urutannya. Untuk yang keempat sudah benar urutannya dan hasilnya. Untuk yang kelima juga begitu.
pekerjaan kedua atau siswa kedua. Untuk yang pertama sudah benar. Untuk yang kedua sudah benar. Untuk yang ketiga benar, tetapi volume kursusnya dituliskan di atas. Seharusnya dituliskan di sampingnya. Terus yang keempat sudah benar. Untuk yang kelima juga sudah benar. Uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya beda, soal menggunakan annotes, berikut hasil uji menggunakan annotes. Berikut uji menggunakan annotes. Untuk reliabilitasnya 0,15. Untuk daya pembedanya, untuk yang pertama 75, yang kedua 50, yang keempat 50, yang kelima 50. Untuk tingkat kesukaran, yang soal pertama sedang, soal kedua sukar, soal ketiga sukar, soal keempat sedang, soal kelima sukar. Jadi, reliabilitas soal sama dengan min 0,15, daya pembeda soal pertama 75, soal kedua 50, soal ketiga 50, soal keempat 50, soal kelima 50, tingkat kesukaran soal pertama sedang, soal kedua sukar, soal ketiga sukar, soal keempat sedang, soal kelima sukar. Saya tampilkan bukti uji validitas soal. Ini untuk Bapak Nizar Setiagraha, buktinya seperti ini. Terus untuk Eka Septi Wulandari, SPD, buktinya seperti ini. Untuk saran dan komentar untuk dari Ibu Septi Wulandari, dari soal tersebut sudah baik karena mengandung C3 dan C4 di era 4 soal berbentuk evaluasi khususnya lebih banyak lagi, dan menurut saya ini sudah memuat soal HOTS. Untuk Nizar Setiagraha, Pak Nizar Setiagraha, soal yang diberikan sudah termasuk bagus. Yang harus ditingkatkan lagi adalah modifikasi soal agar makin banyak variasi soal yang ada dalam materi, dan perlu menggunakan gambar ilustrasi yang dapat membantu siswa dalam mengerjakan soal tersebut, dan tidak perlu semuanya yang diberi gambar, hanya sebagian saja, seperti nomor 2 dan nomor 4. Untuk yang pertama, sudah saya revisi, nomor 2 dan nomor 4 sudah saya berikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.